Pada video ini kita akan belajar tentang API, yaitu Application Programming Interface. Nah, jadi API ini tidak dibaca API, ya, tapi dibaca API, Application Programming Interface. Nah, kita langsung saja. Apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface, merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Ya, jadi API ini dibuat untuk menghubungkan interface yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini kita melihat ada server, ada API, server, kemudian perangkat-perangkat yang berbeda. Nah, tentu kalau misalkan kita melihat ini ada mobile app, ada web application, artinya ini menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Ada TV application. Nah, jadi melalui gambar ini kelihatan memberikan penjelasan bahwa fungsi API itu bisa antar platform. Nah, dengan satu API bisa bermacam-macam perangkat. Nah, itulah keunggulan dari API. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan melihat apa-apa saja tentang API, termasuk jenis API, struktur API, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu jenis API. Yang pertama adalah Public API. Public API sering disebut dengan Open API. Sesuai dengan namanya, Public API adalah jenis API yang bisa digunakan siapa saja dalam lintas platform. Jadi namanya public, semua orang bisa mengakses. Kira-kira contohnya apa kalau public API ini? Contohnya mengecek tiket pesawat. Nah, jadi misalkan kita ingin mengecek tiket pesawat Garuda atau Lion. Nah, kita bisa masuk ke website official penerbangan tersebut. Nah, namun kita juga bisa menampilkan pengecekan pesawat di website yang kita buat sendiri dengan cara menggunakan API yang diberikan oleh maskapai tersebut. Nah, kita bisa menggunakan atau menampilkan atau membuat website pengecekan tiket pesawat. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya Public API. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah Private API. Private API adalah jenis API yang tidak terbuka untuk penggunaan umum. Nah, biasanya API ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Nah, jadi dari namanya private, tentu tidak semua orang dapat mengakses. Orang yang dapat mengakses, yang diberikan akses adalah orang-orang tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau misalkan dalam sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi dan yang perusahaan ini memiliki cabang-cabang. Nah, jadi API-nya itu bersifat private, diberikan akses hanya kepada cabang-cabangnya tersendiri masing-masing. Nah, oke. Dan yang berikut adalah Partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Seperti halnya Public API, kita perlu mendaftar kepada penyedia API-nya dulu, kemudian menggunakannya di aplikasi tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk yang Partner API ini biasanya dimiliki oleh atau biasanya digunakan oleh perusahaan juga, ya. Jadi
kalau misalkan ada yang ingin menggunakan API-nya, biasanya itu harus berbadan usaha. Jadi ada kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dengan menggunakan untuk menggunakan API-nya tersebut. Oke. Nah, kita lanjut yaitu Composite API. Nah, ini jenis keempat. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Oke, saya kira jelas ya. Nah, sekarang kita lihat manfaat API. Sedikit tadi sudah ada bayangan manfaat API melalui bagan atau gambar yang kita lihat sebelumnya, yaitu pertama antar platform ya. Nah, tapi di sini kita akan lihat lebih rinci apa manfaat API. Nah, manfaat API yang pertama adalah memudahkan dalam membangun aplikasi. Nah, tentu dengan adanya API, kita sangat mudah mengembangkan aplikasinya. Nah, pengembangan aplikasi itu ada juga yang namanya teknologi microserver. Nah, microserver ini membagi-bagi bagian terkecil dari sebuah aplikasi besar. Nah, jadi ini memudahkan untuk maintenance. Apabila ada kerusakan, maka kita langsung menuju ke bagian-bagian yang terkecil dari aplikasi yang besar itu. Ya, jadi manfaat API yang pertama adalah memudahkan membangun aplikasi. Manfaat yang kedua adalah pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Nah, jadi ketika kita ingin membuat pengembangan dari sebuah aplikasi, kita tidak perlu membongkar semuanya. Kita hanya membongkar atau mengembangkan aplikasi di bagian yang kita akan kembangkan. Nah, jadi tidak apabila kita mengembangkan satu bagian, maka bagian yang lain itu tidak akan terganggu. Tidak sama kalau kita membuat aplikasi yang tidak menggunakan microservice. Nah, jadi begitu ada maintenance satu bagian, seluruh aplikasi tidak dapat digunakan. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang berikut adalah meringankan beban server, yaitu membuat optimal penggunaan server. Karena apabila misalkan ada satu klien yang menggunakan service tertentu, hanya layanan service tertentu itu yang diakses, tidak mengakses semua layanan karena sudah menggunakan API. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat arsitektur API. Yang pertama adalah RPC. RPC merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antar client side dan server side dengan konsep sederhana. Ya, jadi arsitektur API ada RPI dan selanjutnya SOAP dan REST. Nah, kalau SOAP, arsitektur API menggunakan XML yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen. Kemudian yang terakhir adalah REST. REST atau Representational State Transfer adalah arsitektur API yang sangat populer karena kemudahan penggunaannya. Tidak perlu coding yang panjang untuk menggunakannya. Nah, di video selanjutnya kita akan fokus di REST API. Ya, REST API ini menggunakan JSON sebagai bentuk datanya sehingga lebih ringan. Karena REST ini yang paling banyak digunakan ya. Misalkan kita membuat sebuah back-end programming menggunakan framework apa saja, bisa juga menggunakan PHP native. Nah, setelah kita membuat sebuah aplikasi itu, kita buatkan API. Nah, API itu nanti yang menggunakan arsitektur REST, API-nya itulah yang akan kita bagi nanti. Ya, jadi, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain untuk mengakses database yang ada pada web tersebut. Nah, jadi di pertemuan berikutnya, kita akan belajar menggunakan REST API mulai dari PHP native pemrograman prosedural, selanjutnya
PHP natif, pemrograman berbasis objek, atau OOP PHP. Oke. Nah, sampai di sini pemahaman tentang arsitektur API.